penyelipan itu terjadi dan itu bukan Yesus Kristus dan banyak yang sudah percaya, itu kehendak siapa? Apakah kehendak iblis atau kehendak Allah Bapa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Halo, semangat. Siap. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan, ya. Ya. Oke, saya langsung ke inti aja. Mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris atau karena takut bangsanya dirampas Roma? Silakan. Bang, izin Bang, sebenarnya saya kan orang awam, cuma mau pengen belajar aja. Boleh nggak Bang? Ya, boleh, silakan. Kemarin kan saya tuh sempat nonton yang abang debat soal masalah apa namanya. Kalau nggak sesuai dengan tema ini nggak apa-apa kan Bang? Kalau tanya-tanya. Iya, terkait apa dulu? Silakan Anda ngomong. Yang soal penyelipan kemarin itu Bang. Yang penyelipan itu kan abang bahasnya itu kehendak Allah Bapa apa kehendak iblis kan gitu, betul nggak Bang? Iya, betul. Nah itu kan saya sebagai orang awam kan saya juga pengen belajar. Jadi kalau kira-kira kalau menurut abang sendiri itu kehendak siapa? Kalau saya melihat pasti kehendak iblis. Oke Bang. Iya. Nah terus kan saya kan kebetulan saya kan kurang lebih 5 tahun lah tinggal sama teman, satu asrama sama teman yang muslim. Nah dari teman itu berbicara bahwa kalau di muslim itu Tuhan Yesus itu sebagai Nabi Isa. Kalau di Kristen kami percaya sebagai Tuhan. Kalau menurut abang itu benar? Sebenarnya yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu Nabi Isa, bukan Yesus. Nggak, maksudnya gini Bang, maksudnya kalau di kami kan kami percaya sebagai Tuhan. Kalau di muslim itu benar dipercaya sebagai Nabi? Iya, Nabi. Nah, dan saya pernah disampaikan bahwa nanti pada saat akhir zaman itu Nabi yang diutus adalah Nabi Isa, benar Bang? Betul sekali. Oke Bang, ini kan cuma menurut pemahaman saya Bang. Berarti secara tidak langsung Nabi yang diutus pada akhir zaman adalah Nabi yang pernah mati karena kehendak iblis. Bukan mati, kalau Nabi Isa tidak mati. Oh gitu Bang. Nabi Isa terangkat ke langit langsung, sama seperti Yesus terangkat langsung ke langit. Di dalam Bible Anda pun dikatakan begitu. Yesus itu tidak mati. Gini Bang, soalnya kan kalau di kami Kristen kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia itu ada penyalipan. Dan yang disalib itu orang jahat, bukan Yesus. Kalau di versi kami nih Bang, soalnya di Bible tertulis begitu, yang disalib itu orang jahat, bukan Yesus. Oh, kalau setahu aku ya Bang ya, setahu saya selama saya belajar di gereja ya. Ya, doktrin itu dogma. Ini cuma sesuai dengan pemikiran saya aja Bang. Iya. Nah, jadi kalau di tempat saya itu kan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan kemarin saya sempat nonton Bang Juma yang berdebat soal penyalipan itu. Oh, penyalipan itu kehendak iblis. Terus saya berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus itu mati karena kehendak iblis dan sesuai dengan kawan saya berkata bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus dan akhir zaman diutus, berarti secara tidak langsung bahwa Nabi yang diutus adalah Nabi yang pernah mati karena gara-gara iblis. Oke, saya terangkan boleh ya? Boleh Bang. Oke. Jadi Nabi Isa itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nabi Isa datang melakukan pengajaran sebagai Nabi, mujizat, kekuatan, tanda-tanda di tengah kaumnya Bani Israel. Bani Israel kemudian membuat makar, tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Allah datang melalui malaikatnya, diangkat Nabi Isa ke atas. Penyaliban terjadi. Penyaliban terjadi. Nah, kemudian muncul penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus. Mereka mengumpulkan berita-berita tentang kejadian yang terjadi tentang Nabi Isa di tengah kaumnya. Karena buku-buku mereka, catatan-catatan mereka ingin dipersembahkan kepada penguasa saat itu, yaitu yang menggunakan bahasa Yunani, maka Iso mereka rubah menjadi Isaus.
Nah, karena mereka tidak hadir pada saat kejadian, mereka hanya mengumpulkan cerita-cerita yang muncul yang ada pada saat itu, maka mereka menggabungkan antara cerita Nabi Isa yang mereka katakan Yesus dengan cerita yang muncul setelah kejadian, setelah Yesus terangkat ke langit, di mana pelakunya bukan lagi Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Penulis mencoba untuk menarasikan bahwa Yesus yang mengajar dengan Yesus yang keluar dari kubur itu adalah satu pribadi. Padahal bukan, itu dua pribadi. Apa buktinya? Kita lihat, Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel manusia. Diterangkan di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu Kristus. Nah, manusia yang diurapi. Sedangkan Paulus memulai pengajarannya, dia mengaku dalam Galatia 1 nomor 2, 11 atau 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nama sama, Yesus Kristus, manusia anak Maria. Yesus Kristus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Jadi dua pribadi yang berbeda, satu manusia, satu bukan manusia, namanya sama. Di tengah-tengah sebelum muncul Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kalian kepada penyesat, jangan sampai kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, setelah nasihat itu Yesus sampaikan, tiba-tiba Paulus muncul. Paulus muncul memakai nama Yesus, menjual nama Yesus kemana-mana, dan mengatakan Yesus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajar Injil yang bermujizat, membangkitkan Lazarus, membuat badai menjadi tenang, air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu adalah manusia yang diberi mujizat oleh Tuhan Elohim. Tapi sampai pada Paulus, itu bukan manusia, itu adalah dewa yang turun ke bumi menjadi makhluk. Tapi yang datang mengajarkan 13 kitab kepadanya bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, Galatia 1 nomor 11, wahai saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, melainkan Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yang disebut Kristus asli adalah manusia yang diurapi. Ada yang datang kepada Paulus bergelar Kristus tapi bukan manusia, berarti tidak diurapi. Kalau tidak diurapi dan bergelar Kristus berarti palsu. Nah, inilah yang kalian sembah hari ini. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang kalian sembah. Makanya Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi kalian, karena kalian telah menuhankan dia di hadapan Tuhannya. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22, 23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, siapa di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, siapa? Kristen. Berarti yang diusir nanti ketika Yesus datang menghakimi siapa? Ya Kristen. Makanya Nabi Isa ditanya, silakan. Izin Bang ya. Silakan. Saya agak sedikit nangkap tapi banyak belum nangkap ini. Maklum ya Bang ya, orang awam jadi pengen belajar juga. Gak apa-apa, silakan. Nah, jadi berarti pada waktu Yesus yang mau dibunuh adalah Yesus Kristus, benar kan? Gimana? Ya, yang mau dibunuh Yesus Kristus. Tapi yang disalibkan bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Terus yang disalibkan siapa Bang? Orang yang diserupakan. Mau bukti? Anda baca Markus 16 nomor 12. Di situ Markus, saya cuma belajar ini. Iya, Markus berkata apa? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Oke, berarti bukan Yesus. Izin Bang, berarti
Berarti yang mau dibunuh itu Yesus Kristus, tapi yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus, kata abang Iya. kan? Iya. Berarti waktu yang disalibkan bukan Yesus Kristus itu atas kehendak siapa, bang? Siapa yang menghendaki penyalipan itu terjadi? Kan kalau misalkan penyalipan itu terjadi dan itu bukan Yesus Kristus dan banyak yang sudah percaya, itu kehendak siapa? Apakah kehendak iblis atau kehendak Allah Bapa? Kehendak iblis. Kehendak iblis. Ya. Penyaliban itu terjadi karena kehendak iblis. Coba gitu. Anda baca Bible, berapa kali iblis ingin membunuh Yesus, tapi gagal terus. Oh gitu bang ya. Iblislah yang ingin membunuh Yesus. Elohim tidak ingin Yesus mati, nggak mau. Berarti intinya tuh Tuhan Yesus yang kami percaya sama Nabi Isa tuh beda. Beda. Oh beda gitu bang ya. Dan penyalipan itu yang disalibkan bukan Yesus Kristus, tapi yang disalibkan Orang itu lain. yang mengaku sebagai Yesus Kristus gitu. Yes, betul sekali. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 21:8, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Itulah penyesat. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, kata Yesus. Itu kepada orang Yahudi. Kalian kan bukan orang Yahudi. Kalian kelompok dari luar Yahudi yang percaya kepada pemberitaan para pengumpul berita-berita yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian yang tidak jelas, yang kalian kitabkan sekarang ini. Begitu kawan. Oke, makasih bang. Terima kasih bang. Makasih saudara, Nanti makasih. kalau saya belajar lagi, kalau saya ada yang bingung, saya tanya-tanya nggak apa-apa kan? Boleh, silakan, silakan. Oke bang, terima kasih bang. Makasih. Masih ada waktu teman-teman, silakan dinaikkan teman-teman kita yang mau belajar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore juga. Ya, saya mau bertanya sedikit. Iya, Halo, iya, halo, silakan. tuh kelihatan dia. Ya. Jadi, menurut abang Yesus itu bukan Tuhan ya, hanya Nabi. Isa yang nabi. Yesus itu tokoh fiktif buatan Iya, barat. Iya. Oh ya. Ya, kalau saya sih, saya mau menjelaskan tentang iman saya saja kepada Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Bisa? Bisa. Abang bisa terima atau tidak? Saya dengarkan pasti. Oke ya. Silakan. Kalau Yesus Tuhan ini, maaf ya bang ya, soalnya saya menceritakan iman saya yang saya percaya. Halo? Iya. Silakan. Ya. Jadi di dalam kita berkata bahwa Yesus itu Tuhan karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu dapat diselamatkan, melainkan hanya nama Yesus. Tapi berarti Nah, kalau nama Yesus sabar dulu bang. Ya. Sabar dulu sebelum jauh. Berarti anak dari Nun lebih duluan karena Nun punya anak namanya juga Yesua. Lebih duluan berarti dari anak Maria. Gimana itu? Sebelum anak Maria menggunakan nama Yesua, saya kan belum selesai menjelaskan, Bang. ya artinya gini, iman Anda itu terpatahkan karena sebelum Yesus menggunakan nama Yesus, ada lebih dulu yang menggunakan nama itu. Termasuk Yesus Barabas. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Lebih dulu daripada Tuhan Anda. Ketinggalan Tuhan Anda itu. Ada yang lebih dulu menggunakan nama itu. Nama itu bisa sama, tapi berbeda pribadinya, Bang. Oh, jadi bukan nama Ya. nih dari pribadi. Tadi nama Nah, katanya saya menjelaskan. tidak ada nama di bawah kolong langit ini tuh. Ternyata sudah ada lebih dulu, gimana dong? Kala Yesus belakangan muncul. Itu merujuk kepada Barabas, Bang.
itu merujuk Tapi kepada Yesus. Kristus. Tapi Yesus Dalam bahasa nama Yunani-nya kan Yesus Kristus. Dengar dulu bang, belum selesai kita bang. enggak, kalau saya jadi Kalau Anda dalam saya bahasa- malu bahwa itu bahasa tidak Yunani, ada kalau- nama, tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Loh, Yosua bin Nun lebih dulu menggunakan kata itu. Kalau saya jadi Anda bukan saya malu. pribadinya, beda pribadi. Oh, harusnya Oke, Bang, sudah fix tidak ya, beda ada pribadinya, pribadi, Bang. jangan tidak ada nama, tapi tidak ada pribadi gitu. Silakan. Imanmu udah hancur di situ. Silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, Kalau bisa tunggu ya, kalau Bang, bisa ya, saya dirubah masih tidak menjelaskan. ada pribadi, jangan tidak ada nama karena sudah ada lebih dulu menggunakan nama itu. Tidak ada pribadi. Ah, itu yang bagus. Silakan. Ya, saya kan menjelaskan sesuai dengan iman saya, Bang ya. Karena di Iya, Alkitab iya. berkata bahwa tidak ada nama lain yang diberikan agar manusia diselamatkan. Kalau Iya. kitab Abang apa-apa gimana itu terserah Abang. Kan saya kan hanya bilang saya itu mau bukan menjelaskan kitab saya, apa itu yang kitab tertulis di dalam Anda. kitab saya. Kitab Anda yang mengatakan Ya. ada Yesus Oke, Bang. Barabas, ada Yesua, Yesus bin Jadi, Nun. Bisa saya menjelaskan lanjut Bang atau Ya, silakan. gimana ini? Kalau Abang Iya, masih mau iman Anda mendengarkan bukan- saya menjelaskan selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu. Ya. Bisa diterima. Iya. Oke ya. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa di dalam bahasa Yunani kan Yesus Kristus. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Nah, terus? Kalau di dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Ya, Ya, Bang bisa tangkap ini. lengkap. Tapi namanya Isa, jangan gelar. Tidak ada nama, bukan tidak ada gelar ya. Ya, jadi bukan ini. Dengar dulu Bang, jangan ini. Saya kan masih menjelaskan. Kalau di dalam bahasa Arab kan Isa, dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Kalau dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Nah, Indonesia ini menggunakan bahasa pelafalan dari Yunani Yesus Kristus, Bang. Karena waktu itu Yunani itu yang terpopuler di area itu, di zaman itu, Bang. Ya. Nah, kalau orang Ibrani menggunakan nama Yeshua, itu punya arti Yeshua HaMashiach, itu artinya bahwa ini YHWH menyelamatkan, nama yang sakral. Ya, Bang ya. Terus? Ya, jadi saya menyampaikan bahwa di dalam ini firman yang tertulis di dalam kitab Alkitab, Taurat dan Injil, ya kan Alkitab kan Perjanjian Lama, Taurat ya Bang ya. Iya. Perjanjian Baru Injil namanya ya Bang ya. Halo? Ya. Kenapa? Ya, Saya lagi nonton Bang, nonton film. Kenapa? Perjanjian Lama dikenal dengan namanya Taurat. Tanak. Atau dibilang basis Torah. Tanak itu bukan Tanak, perjanjian Taurat. lama. Tanak itu perjanjian baru. Itu perjanjian baru Yahudi, Taurat itu bukan perjanjian lama. Yang mengatakan perjanjian Bang, dengar dulu, Bang. sabar dulu, saya harus menanggapi toh. Masa harus mendengarkan saja? Saya bukan murid Anda kan oke. gitu. Kitab Taurat itu adalah perjanjian baru milik Yahudi. Orang Kristen mengatakan itu perjanjian lama karena orang Kristen ingin memasukkan ajaran-ajaran asing ke dalamnya, di mana ajaran asing ini mereka sebut perjanjian baru. Ingat itu, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 sampai 33, Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi Kristen menganggap kitabnya Yahudi ini perjanjian lama karena ingin memasukkan ajaran-ajaran politeisme masuk ke dalamnya, yaitu kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Tolong dicatat itu baik-baik. Nah, makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak mengambil kitab Anda masuk ke dalam kitabnya. Kenapa? Karena itu ajaran politeisme, bukan ajaran tauhid. Begitu kawan. Silakan. 2 ya, tertolak 2. Silakan. Ada lagi? Ya, kalau
orang tolak ya itu urusan abang ya kan. Saya Oh, iya, kan memang hanya mau pasti. menyampaikan yang tertulis di kitab saya. Iya, supaya Kan sekedar kitab Anda saya tahu kan bahwa kalau iman dikenal Anda itu sebagai Al-Hul Kitab. Bang, ya. tidak mungkin. Bahlul kitab iya. Tidak mungkin, Ya kan tidak kitab mungkin. saya dibilang Al-Hul Kitab loh bang. Nggak percaya Bukan. nanti bang bisa searching di Google lah. Yang disebut ahli kitab itu, dengar, ahli itu waris, pewaris, pewaris. Ahli itu artinya pewaris, ya. Itu pewaris. Ahli kitab itu keturunan pewaris daripada yang empunya. Kitab berarti keturunan yang punya kitab. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia, ahli berarti orang yang mahir, orang yang cekatan, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang benar-benar bisa dan mampu tentang sesuatu itu. Nah, disebut ahli kitab berarti dia mampu, dia mahir, dia cerdas, dia pintar terhadap kitab tersebut. Orang Kristen tidak bisa baca kitabnya orang Yahudi, bagaimana mau disebut ahli? Bahlul kitab, iya, cocok kalau Kristen. Tapi kalau ahli kitab nggak bisa. Disebut ahli sejarah karena paham sejarah. Ahli kitab karena dia ahli terhadap kitab. Bagaimana mungkin Anda disebut ahli kitab, sedangkan terjemahan bahasa Indonesia aja Anda nggak ngerti, apalagi bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi 3-0 ya, iman Anda tengkurap lagi. Ayo lanjut. Tengkurap lagi, iman Anda itu tengkurap lagi, silakan. Apalagi yang Anda ingin jual? Silakan. Mulut Anda terbuka tapi kupingnya tidak terbuka. Silakan. Ada yang nutup. Ada yang nutup di bawah. Waduh. Silakan buka mic-nya. Mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Mic Anda dibuka. Ingat, tengkurap iman Anda tadi tiga-tiganya udah keok. Semakin banyak bicara, semakin mempermalukan Kristen yang ada di bawah. Ada lagi? Ada lagi? Jadi jangan pernah mimpi Kristen ahli kitab. Sedangkan bahasa Indonesia aja, lembaga Bible kalian harus punya tenaga dalam, ya. Tenaga dalam dan tenaga janda untuk bagaimana caranya merevisi, mengoreksi supaya jemaatnya paham Bible. Sedangkan sudah dikoreksi, direvisi, kalian belum paham juga sampai hari ini. Bagaimana mau paham kitabnya Yahudi yang bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Jadi, mohon maaf, Anda bukan ahli kitab. Saya kasih predikat yang tertinggi, bahlul kitab. Itu cocok. Halo, silakan. Halo. Iya. Ada lagi? Halo. Halo. Iya, halo Ya, juga. ya, ini saya menjelaskan bahwa halo. Ya, saya Kita di menjelaskan sini. bahwa iman saya kepada Yesus itu kalau dalam perjanjian lama kan dikenal Taurat atau basis Torah. Yudaisme hanya menyembah langsung kepada Sang Bapa. Karena pertemuan mereka itu dengan iman yang dibawa oleh Musa atau Moses di gunung namanya Gunung Sinai. Itu sejarah mencatat seperti itu di Gunung Sinai. Nah, Musa ini membawa imannya Yudaismenya dari situ. Makanya mereka bersadat atau berkata bahwa Adonai Elohim, Adonai Ehad, atau Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, itu iman mereka kepada Bapa, Sang Bapa, atau Sang Pemilik Jagat Raya langsung, yang bertemu langsung dengan Musa, Israel ya. Itu saya tidak karang, tapi itu fakta sejarah seperti itu ya. Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Pemilik Jagat Raya, yang waktu itu mereka mengalahkan semua dewa-dewa di Timur Tengah. Dan waktu itu sejarah mencatat bahwa tongkat yang dipakai Musa itu bisa membelah air dan bisa membuka jalan yang begitu untuk bangsa Israel lewat pada waktu itu. Dan itu sejarah mencatat bahwa ada satu pribadi lagi yang bernama Yosua yang waktu itu berperang melawan Amalek yang terkenal dengan sihir-sihir. Mereka bisa menghentikan bulan dan matahari. Dan itu mereka Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Bapa yang dikenal dalam bahasa Ibrani Yod Het Hat Vav. Nah, kalau kita telusuri arti makna dari Yod Het Hat Vav dalam perjanjian baru merujuk kepada Yesua Nasarei Pemale Hayudin, yang artinya Yesus Kristus Raja orang Yahudi.
Ya, seperti itu ya. Nah, itu punya arti yang mendalam. Kalau bisa dipelajari artinya mendalam ya. Itu sebagai bukti bahwa iman saya sampaikan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa? Karena waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, ini Yesus, tunjuklah Bapa itu ini kepada kami supaya kami bisa melihat Dia. Nah, Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bapa itu yang pemilik jagat raya. Nah, pemilik jagat raya ini datangnya dalam pribadi yang dikenal dengan nama Yeshua HaMashiach, atau dalam bahasa Yesus Kristus. Oke. Dalam bahasa Yunani-nya Yesus Kristus. Seperti itu. Sementara gitu dulu. Oke. Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Barang siapa yang netein aku, Bapa yang sama halnya dia Nah, menetein kalau Bapa. abang sudah bilang netein itu kan urusan kitab abang. Lah itu kitab Anda. Lukas 11 nomor 27, Yesus nete, berarti Tuhan Bapa nete. Barang siapa yang melihat aku nete, maka dia sama melihat pencipta langit dan bumi ini nete gitu. Manusia, tapi saya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sayangnya Yesus manusia. Itu salah. Enggak. Sayangnya Yesus manusia. Yang Anda sembah itu, yang itu tadi yang datang Ya, karena kepada Yesus Paulus datang yang bukan sebagai manusia. Dia menyelamatkan Barang siapa setiap yang melihat manusia. aku, sama halnya melihat Bapa. Yang dilihat tadi apa? Manusia atau bukan? Tadi katanya yang dilihat manusia. Melihat aku, melihat Bapa. Berarti melihat manusia, melihat Bapa. Berarti menyembah manusia sama dengan menyembah Bapa. Yang dilihat tadi situ siapa yang dilihat? Manusia atau bukan? Manusia lah. Siapa melihat begini, Pak, siapa yang melihat manusia? Dengar, siapa melihat manusia? Yesus sama dengan melihat Bapa, betul? Betul sekali. Siapa yang menyembah Yesus manusia sama dengan menyembah Bapa yang manusia, yang Bapa yang bukan manusia, betul? Betul, karena menyembah Yesus menyembah Bapa toh. Berarti Anda menyembah manusia. Dan Bapa adalah satu. Berarti Anda menyembah manusia. Loh, apa ini? Yesus berkata bahwa barang siapa yang mau menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan Tadi kebenaran. katanya melihat Bukan Yesus. menyembah manusia dong. Melihat Menyembah dalam roh Yesus. dan kebenaran. Tadi katanya siapa yang melihat Yesus melihat Bapa. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Iya, melihat Bapa. Nah, Yesus manusia nggak di situ? Yesus Kau itu lagi 4-0 kita percaya lagi. dengan 4-0. Bukan Siapa manusia, yang Bang. melihat Dia Tuhan. Yesus yang adalah manusia sama halnya melihat Bapa. Siapa yang menyembah Yesus yang manusia Ya, benar. sama halnya menyembah Bapa. Ya kodong 4-0 Iya. lagi deh. Iman Karena Anda Bapa datang tengkurap dalam bentuk lagi. manusia supaya bisa dikenal oleh umatnya. Oh. Tapi kalau abang menyembahnya gimana? Sekarang begini. Abang kenal Sekarang begini. Apa diturunkan? Sekarang begini. Anda mengenal Yesus. Coba buktikan kalau Anda mengenal Yesus. Dia manusia kayak mana? Kayak bom-bom. Yang abang bilang tadi maksud itu kan inkarnasi. Inkarnasi lagi. Inkarnasi. Jadi semakin yakin. Tunggu sabar. Inkarnasi. Ketika, coba terangkan. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu Awalnya apa? kan Tuhan. Tuhan itu kan roh kan, tidak bisa dilihat. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Nah begini, pada awalnya Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Itu apa itu? Apa itu tidak firman? mengerti di situ berarti. Ya, makanya jelaskan firman itu apa? Firman itu kebenaran. Ada dari mana? Protestan, Katolik? Pakai dalil. Pakai firman. Iya, firman itu Pada apa? awalnya kan firman. Firman itu apa? Firman itu apa? Maka firman itu telah menjadi manusia. Iya, firman itu apa yang menjadi manusia?
Memang ya, susah ya gitu. Iya susah karena kalian cuman doktrin, kalian cuman dogma di gereja, kalian tidak belajar Bible. Firman itu perkataan, percaya dengan kehendak. Gimana? Kalau misalkan roh yang berbicara, jadi kita tidak mengerti. Gitu. Maksudnya? Ketika misalnya begini, Tuhan itu kan roh kan. Kata siapa Tuhan itu roh? Tuhan itu bukan roh. Ketika Tunggu. Manusia tidak akan mengerti. Tunggu dulu. Tuhan itu bukan roh. Tuhan bukan roh. Lah, sekarang coba kamu definisikan roh adalah Tuhan sendiri. Roh itu kan roh Tuhan. ya enggak, roh definisi roh apa? Roh adalah Kerjaan gitu. itu doktrin gereja. Roh itu makhluk halus. Masa Tuhan mau makhluk halus? Tuhan itu kan roh kan. Bukan. Yang roh itu iblis, malaikat, manusia. Itu yang roh. Kalau Tuhan bukan roh. Tuhan itu siapa? Bapak bisa melihat Tuhan atau tidak? Tidak bisa, enggak ada orang bisa melihat Tuhan. Ya, sama dengan roh kan, tidak bisa dilihat kan? Berarti Tuhan Anda sama seperti kentut. Astaga. Kentut nggak bisa dilihat. Itu jauh banget pikiran abang. Iya, Anda yang menyamakan hantu dengan Tuhan. Roh itu hantu, tidak terlihat. Berarti Tuhan Anda adalah hantu. Yang Kristen Katolik, silakan tanda tangan. Percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus Tuhan bagi orang Kristen yang tidak mengerti Tuhan yang sesungguhnya. Kata Yesus kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang di atas, satu-satunya Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Itu ajaran Yesus. Ajaran Kristen beda. Ajaran Kristen Yesus Tuhan. Sudah berbeda dengan ajaran Yesus. Kalau saya berbicara tentang inkarnasi, saya tidak mengerti. Inkarnasi itu ajaran Hindu Buddha. Ajaran Hindu. Inkarnasi itu ajaran orang-orang politeisme. Dewa turun berinkarnasi menjadi manusia. Itu ajaran Roma Yunani. Bukan ajaran Samawi, bukan ajaran para nabi itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Apa mendengarnya? Ya. Kita kan nggak mampu berbicara dengan Tuhan. Kata siapa? Tapi mampu bicara dengan bisa. Berarti lebih. Bisa orang bicara sama Tuhan, kenapa tidak bisa? Sekarang begini. Anda percaya kalau Tuhan itu maha mendengar? Maksudnya? Apakah Tuhan itu maha mendengar? Kita kan berdoa. Ya, itu tahu. Berarti kita bisa bicara sama Tuhan. Nah, kalau misalkan Tuhan menjawab kamu, bagaimana? Tuhan menjawab setiap doa. Tidak ada yang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, itu ibaratnya menyembah Tuhan dalam roh, betul tidak? Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan. Pencipta roh itu bukan roh. Roh itu ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh. Tuhan yang menciptakan roh, bukan kita. Saya pikir abang yang menciptakan. Oh, itu firman Tuhan di Zakaria, kitabnya orang Yahudi. Bahaya ini. Kau ingin Tuhankan aku juga? Tapi abang percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak percaya, sebab dia manusia. Kenapa enggak percaya? Karena dia manusia yang bertuhan. Padahal perkataan yang dia ucapkan itu adalah kebenaran. Setiap perkataan Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14:24. Perkataan yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Elohim yang mengutus aku. Berarti percaya dengan Tuhan Yesus. Yesus itu utusan Tuhan, penyampai firman, bukan Tuhan.
Ya berarti Anda percaya kan bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak, karena dia manusia. Nah, itu. Tadi kan abang bilang percaya dari perkataannya. Iya, dia manusia yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Maksudnya dia itu adalah Injil berjalan. Berarti percaya berarti. Percaya Yesus adalah utusan. Ayo. Saya sebagai utusan gitu ya. Iya, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, orang yang dipakai oleh Yesus itu seperti apa? Orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Orang yang dipakai Yesus itu adalah murid-muridnya. Yang Kristen sekarang bukan Yesus Yahudi yang bekerja di orang Kristen, tapi Yesus lain. Tapi Bapak percaya bahwa Yesus itu adalah murid-muridnya kan, seperti Petrus dan itu betul. Mereka diberi kemudian itu. Kenapa? Itu utusan, orang murid-muridnya itu sebagai utusan. Utusannya Yesus kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Murid-murid Yesus diutus kepada orang Yahudi. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Waduh. Tuhan yang menjadi manusia. Waduh. Sama seperti Krishna. Ya kan? Krishna. Ya kan? Krishna apa? Krishna itu adalah Brahma yang turun ke bumi menjadi manusia. Sembahannya orang Hindu. Sembahan orang Hindu. Kalau saya orang Hindu ya. Kan orang Hindu Trimurti, Anda Trinitas, sama. Begini Bang. Gimana lagi? Sebagai orang Katolik Kristen, Yesus adalah Tuhan sendiri. Ya. Tuhan tapi menurut Yesus bukan Tuhan. Itu kan menyampaikan kebenaran. Itu bukan kebenaran, itu kebohongan. Kita mudah untuk memahami. Karena manusia tidak bisa memahami bahasa roh, betul tidak? Kamu ngerti nggak bahwa yang berbicara sekarang ini samamu itu adalah roh? Bang Suma yang sedang berbicara, dengar. Suara yang sedang kau dengarkan dari Bang Suma itu adalah suara roh. Ini sekarang, kau sekarang lagi berbicara dengan rohku ini. Berarti saya berbicara kepada abang berarti roh gitu. Yes, pintar. Mudah-mudahan kau sampai ke sana ilmunya. Saya sekarang berbicara dengan rohmu. Karena kalau jasadmu tidak bisa berbicara. Pernah kamu lihat orang meninggal bicara? Pernah? Berarti kalau abang menyampaikan kebenaran kepada saya, berarti saya terima. Iya, sekarang pertanyaan saya, pernah tidak kau melihat mayat berbicara? Tidak pernah. Kenapa manusia bisa berbicara? Karena roh yang ada di dalam dirinya lah yang berbicara. Kalau misalnya abang bisa menyampaikan kebenaran, bisa membawa manusia ke hadapan Tuhan, baru saya percaya. Ya, ini saya mengajak Anda percaya kepada Tuhan, yaitu yang disembah oleh Yesus. Jangan nyembah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Anda menghakimi seseorang, betul tidak? Oh, bukan. Kitab yang mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam kitabnya sendiri, dari kitabmu sendiri. Ditulis itu, hidup kekal itu adalah mereka percaya bahwa Elohim satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Itu baru kita bisa hidup kekal. Kalau kita percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Dari tadi saya dengar berbicara tentang Kristen ya. Kenapa rupanya? Berarti Bapak percaya kepada siapa? Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus menjadi nabi bagi kaumnya Bani Israel. Tidak ada salahnya kan? Ya, yang salah itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu salah. Berarti tidak menyelidiki perkataannya, hanya melihat dari penampilan luarnya saja. Oh tidak, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerima segala firman itu dan mereka muridku percaya kalau aku adalah utusan. Ayo. Yohanes 17 nomor 8.
Semua perkataanku telah aku sampaikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Itu berdasarkan Alkitab. Kenapa? Berarti itu berdasarkan Alkitab. Nah, itu adalah ucapan Yesus yang dituliskan oleh wartawan yang bernama titik-titik, belakangan baru disebut Yohanes, biar keren. Jadi Anda percaya enggak? Kenapa? Semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Kenapa? Anda percaya tidak bahwa semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab? Itu bukan firman, Bible itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu terjemahan kitabnya Yahudi, bukan firman Tuhan. Karena cuma terjemahan. Perjanjian baru itu hasil penyelidikan orang, bukan pewahyuan. Tidak ada firman Tuhan di kitab, nggak ada. Cuman terjemahan Saya kitabnya percaya. Yahudi yang kalian seperjanjian lama. Lalu kemudian wartawan menuliskan karya tulisnya yang kalian kumpulkan, lalu kalian sebut perjanjian baru. Itu juga bukan firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di Kristen, tidak ada. Terjemahan kitabnya Yahudi, ya. Dan terjemahan surat-surat yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal juga itu yang ada dalam kitabmu. Ya, itu betul. Menurut saya, firman Tuhan itu tidak semuanya ada dalam Alkitab. Apa? Menurut saya, firman Tuhan itu tidak semuanya ada dalam Alkitab. Menurut Anda? Iya, pasti. Aku juga begitu. Sama kita. Berarti kitabmu memang bukan firman Tuhan, kan? Kitab Tembok itu belum dapat dalam Alkitab, betul ya? Adalah Nah, semua perkataan yang Tuhan Yesuskan itu belum ditemukan semuanya. Kalau ditemukan semuanya, pasti Alkitab itu tidak muat. oh, berarti masih banyak ucapan-ucapan Yesus yang tercecer tidak dibukukan gitu. Belum ditemukan. Belum ditemukan. Oh, mama emas solang generasi. Saya sudah Hancur sudah ini. Ternyata perkataan Yesus masih banyak tercecer, tidak ditemukan, saudara-saudara. Masolang generasi. Halo? Apa? Demum prakatuak. Entel heng ente. Entel heng ente. Enteleheng, 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 mereketehaha. Ejerahe, mekia kareng. Waalaikumsalam. Mekia kareng enehamaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Juma, tadi kan saya tengok dekat itu yang kawan-kawan dari Kristen kan. Kawan-kawan dari Kristen kan mereka tidak selidiki atau mereka tidak selidiki itu Bible dengan Al-Quran. Sebab dalam Bible itu kan sudah ada karangan-karangan daripada manusia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada karangan manusia semua. So kita tak boleh percaya bahwa Yesus diutus sebagai Tuhan. Bukan diutus sebagai Tuhan, tapi Yesus itu diutus sebagai para nabi untuk kaum Bani Israel. Iya, saya catat dulu Bang, saya catat. Oke. Penting ini, penting. Terus. Itu yang saya pelajari dalam Kristen dulu, sebab saya mualaf di luar negeri Malaysia, Semenanjung Kuala Lumpur. So saya selidiki Bible dengan mualaf pantasan pintar, nggak jadi ku catat. Mereka marahnya. Saya daripada NTT nomor 1, saya masuk Islam. Allahu Akbar. Gak jadi ku catat. Tak payah catat. Sebab saya tengok kawan-kawan Kristen yang naik dekat sini otaknya kosong, tak ada otaknya. Merich itu berjahe.
Tak ada otaknya kosong, sangat kosong sebab Yesus Belum itu belajar. belum belajar, betul, Belum belajar. sebab saya belajar di luar negeri, jadi saya tahu, saya mau mencari Tuhan saya yang mana. Tuhan itu satu, Allah yang Esa. Ay, keren kan. Esa. Bukan dua, bukan tiga. Jadi keluarga masih banyak di Flores. Keluarga saya daripada Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur, bukan saya daripada Flores, tapi Flores itu masuk negeri saya. Oh, sepupuan sama Provinsi Erka saya. enggak? Tak. Oh, tak sepupuan sama Erka. Sebab saya masuk di sini tahun 2012, and then saya pulang ke kampung 2014, semua keluarga saya tak Tadi, menerima saya. maaf tak ini, menerima maaf, saya. maaf nih Bang. Tadi kupikir anaknya Sri Devi, betul lah mirip. Saya sekali minta naik, tapi Bang Juma tak naik. Saya menahan saja. Saya menahan saja. Saya mau hantam itu Kristen itu. Subhanallah. Sebab Tapi mereka bisa percaya- biasa pulang ke NTT biasa. Saya pulang tahun 2014 dengan tahun 2023. Saya pulang, ayah saya meninggal dalam agama Kristen dan terus mak saya meninggal tahun 2020 dalam agama Kristen. Tapi yang membagikan saya izin untuk masuk Islam di luar negeri yaitu abang saya sama ibu saya. Yang keluarga semua daripada keluarga daripada ibu saya dan mak saya, mereka tidak suka saya semua. Tidak bercakap, suka. lakum dinukum Dinukum wali wali adin. Itu saja. Berarti sudah lama di Malaysia. Sudah lama di Malaysia, sudah 20 tahun. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah di Alhamdulillah. Malaysia. Saya Allahu selalu Akbar. bersyukur dan tetap semangat. Doakan Allahu saya semoga Akbar. saya tetap istiqomah. Dan Ya, dengan ya, niat ya, saya ya. bekerja dekat sini mencari rezeki, tujuan mau pulang ke NTT. Saya mau daftar untuk pergi ke umroh. Allahu Nomor satu Akbar, sama Masya Allah. umroh. Tidak Itu mau nomor bisnis di Malaysia, MBG, enggak mau MBG. Tak mau sebab saya cari uang, simpan tabungan dulu, balik ke Indonesia, berniaga, baru ke umroh ke Arab Saudi. Allahu Akbar, Masya Allah, saya sangat senang. Abang Juma, waktu saya belum Islam, saya masuk Islam mengucapkan kedua kalimat syahadat di Malaysia, saya menangis. 15 Allahu menit Akbar. saya menangis. Oh, Akbar. Allah Akbar. Sampai Waktu dihitung saya waktu masuk- menangisnya teman-teman. Iya, Luar biasa. Artinya saya itu masuk- adalah sesuatu yang sangat berkesan pada waktu itu. betul. sekali. Sesudah Masya selepas saya masuk Islam, hati saya tenang. Saya Tenang. tak ada apa-apa, tenang. Sebelum saya masuk Kristen, sebelum saya masuk Islam, saya masih Kristen Katolik. Saya berdoa saya sembahyang tidak menangis. Sekarang Tapi sekarang kalau di setiap kali saya sholat, saya menangis sebab keluarga, saudara-saudara mara saya masih Kristen dalam kekafiran. Allahu Akbar. Saya sudah di jalan yang terbaik, tetapi kita hanya berbuat yang terbaik saja. Itu yang saya Allahu berbuat Akbar. baik. Itu saja. Masya Allah. Saya pernah live dengan itu yang kakak yang perempuan dari Indonesia. Nama siapa itu yang pakai cermin mata itu? Saya ada live Cermin. dengan dia juga. Uniripa. Uni Rifa, betul Uni Rifa. Rifa. Uni Rifa mau Iya. jumpa saya dekat Malaysia. Uni Rifa, saya sudah bagi nomor saya. Dia mau jumpa Iya, saya iya, dekat iya. Indonesia. Waktu saya masuk, Abang Juma, waktu saya masuk Islam di Malaysia, itu kawan-kawan Kristen mau bunuh saya buat report polisi di Malaysia, saya report polis. Tangkap, teman-teman bawa yang balik di ke Malaysia ini yang ingin membunuh, mereka Iya. juga di Malaysia. Iya. Ada daripada Malaysia waktu itu. Ada di Malaysia waktu itu. Saya masuk dengan bulan Hari Raya Aidil Adha. Itulah Iya, nama iya, saya iya. ditukar. Nama saya ditukar Muhammad Ibrahim bin Abdullah. So nama saya yang dulu Agustinus. Bukan Upin Ipin, bukan. Itu Upin Ipin itu hanya nama itu saja. Tapi saya kata iya, ada di nama-nama bawah kan ini ya. saya tulis Ibrahim. Di bawah Ibrahim. saya tulis Ibrahim. Betul, Upin Ipin itu hanya di negara seberang. Oh, Negara Masya tetangga. Allah, luar Nah, itu. biasa, Saya subhanallah. tetap semangat. Itulah yang kalau di setiap tahun saya mau balik, tapi Allah belum bagi balik lagi. Sebab saya Iya, iya. macam senang beribadah dekat Malaysia pun senang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dekat NTT, Sudah punya keluarga di Malaysia? belum. Mau Belum. kembali ke Alhamdulillah. NTT cari di sana. Iya, insya Allah, Iya, mudah-mudahan, amin. Semua kita rencanakan, tapi Allah yang tahu. Yang tahu. Kita tak tahu. betul. Usaha Itulah apa di Malaysia kalau boleh tahu? Saya bekerja di Jualan kuaci? saya Bukan. bekerja di bahagian restoran. Oh,
Masya Allah luar biasa. Ya, ya, saya Keren, tunjukkan sudah. Saya Iya bekerja di bagian. boleh. Iya, insya Allah. Di sini Saya sudah mau bekerja di buka bagian. soalnya, mana tahu kita bisa lihat ada makanan apa gitu mumpung kita mau buka ini. Oh, kita sudah siap, tapi Ada di es sini cendol kah atau berbuka. apakah yang bisa dikirim lewat email ke sini? So ini kedai kita. Jadi kedai kita ini kan tutup di bulan puasa tutup. Tutup. Iya. Allahu Akbar. Tapi Masya alhamdulillah saya sangat senang kalau setiap kali saya tengok Bang Juma live. Allah. Oh, berarti sudah lama Saya mengikuti selalu Bang Juma. hadir. Saya selalu hadir, tapi Bang Juma tak naik-naik saya. Oh iya. Saya kalau tengok Allahu Kristen, Akbar. Bang Juma, kalau saya tengok Kristen yang mempertuhankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya geram sampai di sini. Saya memang geram betul. Iya, karena kan mu'allab atau wajar kan dulu juga sama seperti mereka, wajar. Iya lah. betul. Ah, Yesus itu bukan wajar itu. Tuhan. Yesus itu diutus sebagai para nabi untuk kaum Bani Israel, bukan untuk Yesus itu bukan diutus untuk kaum Bani Kristen yang Betul bodoh itu. sekali, Masya Allah, luar biasa. Iya. Tapi nggak ada dapur, jauh dapurnya di situ. Ada aroma apa gitu? Itu ada dapur, ada Iya, kawan-kawan ada masak. rasa-rasa bawang dari sini. Kayaknya. Ada kawan-kawan masak. Oh, pantasan dari sini kecium bau bawang merah. ada masak, ada kawan-kawan masak. Iya, Masya Allah, iya, saya iya, kalau biasa Masya. tengok Abang Juma, saya sangat senang. Allahu Ya Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah, ya Dalam Allah. waktu ya dekat saya ini rencana ke Johor. Ke Johor Baru, Masya Allah. Iya, Ke dekat Johor dari Baru. situ abang. Dekat-dekat. Kalau daripada Johor Baru, Bang Juma datang ke Kuala Lumpur, TBS Sepadu Selatan Kuala Lumpur, terus baru beli tiket. Kalau naik bus beli tiket Pahang Cameron Highland. Oh, iya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Saya Allah. akan pulang ke Indonesia. Saya nak cari tanah dekat Indonesia. So saya tak tinggal dekat kampung saya, sebab kampung saya itu semua mayoritas agama Kristen. Islam saya satu orang. Oh, iya. Mantap sekali. Ha. Saya Iya, mau iya. berhijrah. Nabi Muhammad SAW berhijrah. Berhijrah, Daripada betul. daripada Betul. Palestina menuju ke Arab Saudi. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Itulah saya tak suka itu orang Kristen mempertuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Yesus, bukan Tuhan. Iya. Kenapa mereka mempertuhankan Yesus? Maaf abangku nggak takut ngomong gitu. Mana tahu ada non Muslim di situ. Saya tak takut. Saya niat karena Allah Ta'ala dan saya mati karena Allah Ta'ala. Saya mati dengan Islam. Oh, enggak takutnya kehantam balok-balok dari belakang. Boleh dihantam saja mati sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya dekat sini berani. Saya berani. Pergi lapor polisi pun saya berani. Saya tak mau Takutnya takut. ada Pak Saya Bom takut. peluk dari belakang sesak napas Tak apa yang ada. dibuat. Tak ada. Allahu Alhamdulillah, Akbar. Masya Allah. Iya. Itulah yang saya tahu. Sebab Yesus itu diutus untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk kaum Bani Kristen. Sebab pencipta agama Kristen itu adalah Paulus. Oh, iya. Paulus. Dan sebelum saya masuk Islam itu saya temukan di kitab Imamat pasal 7 ayat 11, jangan makanan yang diharamkan yaitu adalah babi. Oh, Terus saya iya. berambus jadi orang Islam. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sempat merasakan makanan babi, sempat. Saya tak makan babi dan saya sunat umur 11 tahun sebab ibu saya kerja di Surabaya, kerja dengan Pak Haji di Surabaya. Jadi kami masih kecil sudah disunatkan, tetapi keluarga belum Islam lagi. Tapi kami tidak makan daging babi, tidak makan daging anjing. Oh, pantasan otaknya masih bersih otaknya. Iya. Iya, Jadi alhamdulillah. Jadi saya Iya. dekat sini pun Bang Juma saya dilarang, saya tidak minum arak, saya tidak merokok dan saya tidak berbuat luar hal-hal yang biasa. berzina-zinata. Allahu Akbar, Masya Allah. Jaga Tapi sudah kesehatan mahir kita. baca Quran? Saya belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 2014 saya balik. Terus saya balik sampai Malaysia. Masya Saya Allah. belajar mengaji Al-Quran dekat masjid. Allahu Setiap Akbar. selepas solat maghrib kita belajar dengan ustaz.
Allahu Akbar, Masya Allah. Enak kan? Masya Allah. Mas Islam Enak. indah kan? Masuk Islam indah. Islam itu mudah dan indah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang muka saya cerah, bukan macam dulu. Dulu itu kenapa macam emang? dulu macam syaitan. Dulu macam syaitan. Iya. Ya Betul, Allah, betul, ya betul. Tuhanku. Sekarang Masya udah Allah, cakep ya kali, Allah. Masya Allah. Cakep, Ya. cakep, ganteng abang ini. Manis kayak orangnya, Alhamdulillah, kayak Masya orang Allah. Allahumma apa salli ala mirip-mirip sayyidina orang Muhammad. Iran. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Jadi, salli ala sayyidina. nomor satu, kita jangan tinggalkan sholat wajib kita. Sholat 5 waktu itu harus. Yang lain-lain kita tak boleh buat, kita buat 5 waktu cukup. Allahu Akbar, Masya Allah. Pantasan aja wajahnya sudah berseri-seri. Dulu kayak setan Alhamdulillah. katanya. Sekarang bercahaya. Alhamdulillah. Dulu Bang Zuma, Allah. saya gastrik. Saya jatuh Apa itu? sampai mati. Gastrik itu macam kita pusing-pusing, tapi selepas saya iya. selepas Koma. saya masuk Islam, saya masuk Islam terus saya berpuasa, alhamdulillah saya punya penyakit itu hilang, alhamdulillah. Oh, epilepsi. Iya, betul. Epilepsi. Yes. Ya betul. Sekarang iya, tak iya. ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma Muhammad. Kalau saya salli ala jumpa sayyidina Muhammad. macam live macam ini, sangat happy saya. Saya sangat happy. Bila Iya, saya iya. tengok Kristen yang punya otak bodoh, otak apa itu, otak babi itu, saya Iya, paling iya. sini. Oh, iya, karena mantan mualaf, mantan Kristen kan, jadi tahu. Ya, sebab Bang Zuma, saya hidup dari kafir terus menuju ke yang betul. Saya mau Iya, iya. mencari Tuhan saya. Tuhan saya itu yang mana? Supaya Iya, saya iya, tidak iya. boleh mempertuhankan 3 Tritunggal. Iya, betul, luar biasa, Masya Allah. Sebab Allah itu Allah yang Esa. Allah itu maha besar. Allah itu maha Ya. berkuasa. Maha kuasa, Allah itu betul. maha kaya. Kita mohon Benar saja sekali. kepada Allah. Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Kita tak Allahu payah risau. Akbar. Tak payah risau. Iya. Iya, luar biasa. Memang Masya Allah. kalau kalau Kristen yang jumpa dengan saya Bang Zuma, saya tumbuh Jangan. dia. Saya tumbuh. Jangan. Tadi yang saya teringat pertama naik di sini tadi, kupelonco tadi. Ternyata mic Saya enggak tumbuh kebuka. Bang Zuma. Saya kalau jumpa orang macam itu saya tumbuh. Ternyata luar biasa abang kita ini, luar Saya biasa. cakap Masya Allah. berambus you cari you punya Tuhan yang mana. Iya. Akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi dan Nabi Isa tak akan mengenal kamu dan tak ada mengaku bahwa Nabi Isa itu adalah Kristen kampret. Wah, pintar kali, Bang. Itu sudah Al-Maidah ayat 116 117. Allahu Akbar. Masya Allah. Matius 7. Abang Zuma doakan supaya saya tetap istiqomah dengan Islam. Amin. Kita doakan Saya mati dengan semoga Islam. Insya Allah Ya. sebelum saya mati, saya pergi umroh, haji. Allahu baru Akbar, amin. bila mati. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kita Saya semua menangis. merindukan itu. Saya menangis Abang Zuma sebab semua keluarga saya itu masih Kristen. Iya. Ini masih Kami jalan waktu- yang gelap. Iya, awas balok dari belakang. Oh enggak. Kak, ini kawan mau pergi masak untuk berbuka puasa. Oh ya, kirain tadi Pak Bom, sorry. Allahu Akbar. Ini kawan-kawan daripada Bangladesh, daripada Pakistan, dari orang sini, orang tempatan sini, Malaysia. Allahu Akbar. Iya. Subhanallah. Nanti kalau saya jadi ke Johor, kalau ada sempat waktu kita ketemu ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Iya, saya pingin makan Amin, ya Rabbal masakan Alamin. dari tangan antum yang masak Oke. langsung, nasi goreng Oke, atau insya- apa gitu. Dekat sini ada nasi lemak strawberry, nasi lemak Tempurung strawberry. bakar ada nggak, Bang? Kambing bakar ada, kambing bakar sambal Oh, iya. strawberry ada. Iya, Saya iya, ada iya. masak ayam penyet dengan ikan gele. Itu menu daripada Indonesia. Ikan geli yang mana ini? Ikan gele itu yang ikan lele, ikan paca lele. Oh, ikan keling. Ya, Ikan ya, hitam. keli. Ya, yang Malaysia Iya, ikan iya, keli, iya. di Indonesia ikan lele, ikan paca Ikan lele. Kayak Ya. punya Pak Bom Bom, mirip lele. Iya, cuman dia kecil kayak lombok biji. Ya, ya. Bang Iya, Zuma, iya, kalau iya. ada Kristen yang naik sini, tolong kasih naik saya yang cuci mereka. Saya cuci mereka. Oh,
Oh, orang punya Masya otak. Allah. Saya cuci mereka punya otak. Iya, dibersihkan dari doktrin dan dogma maksudnya. Dibersihkan. Iya, bisa jadi. Baca Bible itu baik-baik dan selidiki betul-betul, pasti saja masuk Islam. Iya, kalau betul itu betul. Kalau dia baca betul-betul Bible ya. Makanya Bukan hanya baca saja. mengerti. Bukan hanya baca saja. Kalau dulu saya masih dekat agama Kristen, kita masuk gereja Bang Juma, terus kita pergi sampai sana, kita baca saja itu Bible habis-habis. Tak ada apa-apa. Tapi kalau dalam Islam, kita baca Al-Quran masih ada di dalam memori kita. Iya, sampai sekarang yang kita baca dulu masih ada sampai sekarang. Iya, betul. Al-Quran itu tidak berubah, tapi Kristen punya itu yang Bible diubah menjadi macam makanan-makanan yang diharamkan, yaitu itu adalah babi. Tapi babi di hutan tidak boleh makan saja babi yang di kota. Masalah generasi. Babi hutan nggak boleh, babi kota bisa. Babi bisa. Restoran boleh. Tapi kalau Islam berpuasa sebelum azan subuh kita sudah sahur, dan sebelum sebelum azan maghrib kita berbuka puasa, sahur dan berbuka. Kalau Kristen dia puasa saja hari Jumat, tapi hanya daging saja, tapi dia makan nasi satu periuk habiskan. Itu. Nanya satu. Abang yang owner tempat kerjanya lagi libur atau lagi puasa atau gimana? Libur dan puasa. Beliau kedai close. Ownernya udah pulang. Ya, pulang kampung, kan orang Islam kan. Orang tempatan yang Islam. Saya bekerja dengan orang Islam. Kalau yang bukan Islam, saya tak mau, sebab nanti tak bagi kita untuk beribadah. Kita harus bekerja dan beribadah. Mohon kepada Allah. Biar 5 menit, mohon kepada Allah. Allah akan memperluaskan segala urusan dan segala rezeki kita. Jadi kita tak payah takut, kita tak payah. Nah, ini itu. Jadi kita niat bekerja, mohon kepada Allah. Allah pasti sayang kita. Kita sayang Allah, Allah sayang kita. Allahu Akbar. Ya, itu lebih bagus, lebih indah. Indah. Simple. Islam itu simple dan indah, bukan berat. Tak berat. Tak berat. Masya Allah, luar biasa abang ini. Oke abang, di tempat saya matahari sudah pamit, udah mau malam. Terima kasih udah menyertai kami di sini. Seorang mualaf yang luar biasa, Masya Allah. Kami doakan sukses di sana. Ya, mualaf NTT sehat selalu, sukses sampai umroh, sampai haji, sampai balik ke tanah air, menjadi pengusaha yang baik, yang sukses dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sama teman-teman di sana, selamat berjuang. Ya, semoga istiqamah kita semua, istiqomah semuanya. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mualaf NTT luar biasa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah.